Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang saya hormati, untuk sore hari ini kita akan mencoba mengingat kembali apa yang diperingatkan oleh Allah bagi kita semuanya, supaya kita tidak lupa diri bahwa sesungguhnya hidup ini selalu menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Jangan sampai kita ini berpikir bahwa hidup ini selalu enak, mulus, tanpa rintangan, tanpa halangan, tanpa gangguan. Supaya kita ini selalu siap menghadapi berbagai macam keadaan. Semuanya itu memang sudah dikehendaki oleh Allah seperti itu. Mungkin kita tidak menginginkan, tapi Allah menginginkannya. Mengapa? Karena Allah ada mau. Kalau Allah nggak ada mau, nggak mungkin mau menguji kita. Justru kita itu diuji supaya naik kelas. Kalau kita tidak ikut ujian, maka kita tidak bisa naik kelas, tidak lulus. Nah, sementara kita ini mempunyai wahana, mempunyai ruangan yang sifatnya sangat cepat sekali, tapi yang satu ruangan yang sangat lambat dan lama. Ruangan yang cepat itu dinamakan dunia. Dunia itu artinya pendek, Bu. Makanya kehidupan dunia ini artinya kehidupan yang pendek. Bahkan pendeknya itu diibaratkan oleh Allah sama dengan 1/50.000. Satu hari di akhirat itu samanya dengan 50.000 hari di dunia. Maka oleh karena itu dunia ini pendek sekali, cepat sekali. Seolah-olah kita ini sudah hidup lama, tetapi kalau dibandingkan dengan kehidupan di akhirat, maka tidak bisa dibandingkan seperti itu. Jadi oleh karena itu kita harus selalu siap menghadapi berbagai macam kondisi dan situasinya. Itulah makanya kita perlu memilih. Kita ini ingin memilih yang pendek ataukah memilih yang panjang. Artinya kalau senangnya senang yang sebentar atau senang yang lama. Tuh ibu-ibu. Ini supaya selalu kita ingat untuk perbandingan berpikir kita. Jadi ujian itu memang selalu diciptakan oleh Allah. Tidak ada manusia yang bisa menghindari dari ujian. Nah, ujian itu ada kalanya diuji dengan kesenangan, ada kalanya diuji dengan kesedihan. Itu sama, ujiannya sama. Tapi manusia ini yang punya perasaan, ada kalanya orang itu diuji dengan kesenangan, itu merasa senang, tapi ada kalanya diuji dengan ketidaksenangan, itu senang. Sekarang contohnya begini. Kalau ada seseorang yang ingin menjadi juara atlet itu mungkin lempar lembing, atau mungkin lari cepat, atau mungkin
lompat jauh, lompat tinggi. Kalau dia ingin mencapai juara itu, maka harus diuji dulu. Nah, ujiannya apa? Tiap pagi disuruh lari cepat, sampai memeras keringat, kadang-kadang sampai lelah, payah. Tapi dia merasa senang. Karena apa? Karena harapannya nanti apabila saya sungguh-sungguh dalam berlatih ini nanti akan mencapai prestasi. Itu senang. Tapi kalau ada orang yang senangnya itu hanya enak-enak toh, kenapa harus berat-berat, capek-capek, lari-lari? Kan mending nongkrong di warung kopi, kita punya uang. Iya memang senang juga, tapi hasilnya dapat apa? Itu pertimbangan kita seperti itu. Maka karena itu ibu-ibu, jangan berkecil hati, jangan berputus asa, jangan merasa rendah diri kalau seandainya suatu ketika ini kita diuji oleh Allah dalam keadaan yang sangat tidak menyenangkan. Oke? Kita masih teringat diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sebenarnya setiap manusia itu pada endingnya, pada akhirnya kita nanti akan kembali kepada Allah. Itu yang menjadi perhatian pertama. Kita tidak akan pergi kemana-mana kecuali akan pergi kepada Allah. Nah, maka untuk karena itu coba kita perhatikan di dalam surat ke-21, surat Al-Anbiya. Di ayat 35 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Monggo. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Iya, itu sudah pasti. Dan tidak bisa dibantah lagi. Cuma tinggal sekarang ini kita percaya atau tidak. Karena apa? Karena kita belum merasakannya. Karena kita belum pernah mati. Karena manusia di dunia ini belum pernah merasakan mati. Walaupun dulu manusia itu pernah mati, tapi tidak merasa. Seperti kita ini, ibu-ibu. Ibu merasa pernah mati enggak? Iya, bukan itu maksudnya. Kita ini sebenarnya dulu adalah menjadi benda mati. Wa kuntum amwatan. Kita ini sebenarnya benda mati asalnya. Jadi sebelum hidup ini kita itu menjadi benda mati. Nah, itulah yang diingatkan oleh Allah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Itu di surat Al-Baqarah ayat 28. Coba dibuka, dibacakan. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Iya,
Jadi kita ini ibaratkan sebuah bibit, bibit padi, bibit jagung, atau apa saja. Ya. Seolah-olah bibit itu mati, dibawa ke sana, kemari, mati. Tapi pada saatnya setelah kita olah, entah kita masukkan tanah, entah bagaimana, maka akhirnya menjadi hidup. Fa ahyakum. Nah, setelah itu kemudian, setelah hidup itu menghasilkan sebuah bibit lagi. Dan bibit itu mati lagi. Jadi kita ini pernah mati, tapi kita tidak pernah merasakan. Nah, endingnya nanti, setelah kita dihidupkan oleh Allah sekarang ini nanti, entah kapan kita tinggal menunggu waktu, kita akan dikembalikan kepada Allah untuk mati lagi. Jadi manusia ini mati 2 kali, hidup 2 kali. Mati yang pertama adalah mati permulaan sebelum hidup, kemudian sekarang sudah dihidupkan oleh Allah, kita tinggal menunggu mati 1 kali lagi, mati terakhir. Nah, setelah nanti mati, entah kapan kita akan mati itu, pada saatnya kita dihidupkan kembali pada kehidupan yang terakhir. Itulah kehidupan yang panjang. Gitu. Nah, Allah tadi sudah bilang bahwa kullu nafsin za'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti akan merasakan mati. Nah, sebelum mati itu wa nabluukum, dan kami akan menguji kalian. Tak uji. Apa ujiannya? Bisyarri wal khairi. Diuji dengan keburukan-keburukan, wal khairi, dan juga diuji dengan kebaikan-kebaikan. Ya, sebagai cobaan. Nah, untuk apa? Bagaimana sikap kita menghadapi kebaikan dan keburukan itu adalah untuk mempersiapkan diri kita. Wa ilaina turja'un. Dan kepada kamilah kalian mau dikembalikan. Jadi hakikatnya ibu-ibu, kita, siapapun kita, jadi apapun kita, pekerjaan apapun kita, jabatan apapun yang kita miliki, itu sebenarnya adalah kita ini sedang berjuang keras untuk menemui Allah. Jadi kita ini sedang berjuang keras untuk menemui Allah. Jadi apapun, jadi tukang sapu, jadi tukang cuci, jadi tukang tambal ban, jadi tukang parkir, jadi pembantu rumah tangga, jadi presiden, jadi menteri, jadi apa saja, semuanya itu sebenarnya sedang bekerja keras untuk menuju Allah. Karena semuanya nanti akan kembali kepada Allah. Presiden mati, mau kemana? Kembali kepada Allah. Para menteri mati, mau kemana? Akan kembali kepada Allah. Ibu rumah tangga mati, mau kemana? Kembali kepada Allah. Semuanya sedang berjuang keras. Melalui makanatikum, melalui keadaanmu masing-masing. Kamu jadi apa? Itulah pekerjaan dan itulah perjuanganmu. Memang tempatmu berjuang bermacam-macam. Inna sa'yakum la syatta. Sesungguhnya cara berusahamu itu bermacam-macam. Tidak sama. Tetapi hakikatnya walaupun tidak sama, mempunyai tujuan yang sama, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka karena itu ibu-ibu sekalian, kesimpulannya
Kita selalu diharapkan oleh Allah menjadi orang yang terbaik. Makanya kita hendaknya menjadi orang yang selalu zikir, selalu ingat kepada Allah, ingat kepada diri sendiri, ingat kepada tugas-tugas yang utama. Ya, ingat-ingat apa yang diperintah dan ingat-ingat apa yang dilarang. Kalau kita selalu ingat kepada Allah, maka Allah pun akan selalu mengingat kita. Tapi kalau tidak pernah ingat kepada Allah, maka Allah pun juga nggak pernah ingat kepada kita. Itulah yang dipesankan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 152. Coba dibuka. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Monggo. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Iya, itu pesan terpenting. Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah kalian kepadaku. Ya, bukan ingat hanya namanya saja, bukan ingat terus menyebut-nyebut namanya saja, bukan. Ingat pesan-pesannya, ingat firman-firmannya, ingat hukum-hukumnya, perintahnya, larangannya, selalu kita ingat. Kalau hidup kita selalu ingat kepada Allah, nanti Allah tidak pernah lupa kepada kita. Apa keinginan kita akan dipenuhi oleh Allah. Cuma dipenuhinya bukan untuk di sini, tapi keinginan yang hidup, sejahtera, aman, tentram, bahagia, pasti dipenuhi. Terutama nanti kalau kita sudah kembali kepadanya. Meskipun ada kalanya kita sudah dipenuhi oleh Allah ketika di dunia, sudah merasakan hidup cukup, tidak kekurangan, badan sehat, selalu mencapai apa yang diinginkan, sudah. Tapi terutama nanti apabila kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibu-ibu sekalian, ada kisah 3 orang dari Bani Israel, yang mana orang ini mempunyai kekurangan-kekurangan. Maka tatkala itu dia diuji oleh Allah. Di mana orang itu, ada 3 orang yang diuji oleh Allah. Pertama adalah orang yang mempunyai penyakit. Pertama yaitu penyakit al-abros, penyakit kulit. Abros sebangsa, ya mungkin penyakit kusta, mungkin juga penyakit libido. Ya. Pokoknya pandangannya jelek sekali, menjijikkan gitu. Yang kedua, dia punya penyakit al-aqra. Al-aqra itu artinya penyakit botak, pelontos. Jadi dia orang itu tidak punya rambut. Rambut kepala enggak punya, rambut mata ini enggak punya, di sini enggak punya, kumis apalagi, jenggot apalagi. Tapi tidak disebutkan rambut yang di bawah ada apa enggak disebutkan. Ya, karena itu enggak akan dilihat orang. Nggih. Nah, yang penting itu pelontos. Kemudian yang ketiga yaitu orang yang diuji oleh Allah karena dia al-a'ma, dia buta. Jadi ada orang yang berpenyakit kulit, ada orang yang berpenyakit botak, dan ada orang yang berpenyakit mata. Ya, kemudian Allah ingin menguji mereka ini sejauh mana
perasaan dia terhadap penyakit yang disandangnya itu. Maka oleh karena itu Allah mengutus malaikat. Pertama, malaikat datang kepada orang yang penyakit kulit tadi. Ditanya oleh malaikat, Ayyu syai'in ahabbu ilaika? Wahai Tuhan, apa yang Tuhan paling inginkan dalam kondisi semacam ini? Jadi penyakit kulit tadi, dia merasa tersingkir dari manusia karena orang-orang lain merasa jijik kepadanya. Kemudian dia menjawab, saya inginkan launun hasan, saya kepengen punya warna kulit yang bagus. Dan kemudian wajildun hasan, dan punya kulit yang halus, bagus dan halus. Nah, perlunya apa? Wa yadhabu 'anil ladzi qad qazironin nas, supaya orang-orang yang jijik kepada saya itu tidak lagi jijik kepada saya. Jadi motifnya jangan lupa, dia ingin dilihat orang berpenampilan baik. Hati-hati, ini cerita ini mengandung pelajaran. Kemudian malaikat datang kepada orang yang berpenyakit botak tadi. Juga ditanya oleh malaikat, Ayyu syai'in ahabbu ilaik? Wahai Tuhan, dalam kondisi semacam ini, apa yang Tuhan inginkan? Dia mengatakan, qala sya'run hasanun, saya kepingin punya rambut, dan pokoknya rambut bulu mata yang bagus, supaya wa yadhabu anni hadzal ladzi qadironin nas, supaya orang-orang tidak merasa jijik melihat aku. Nah, malaikat, oh jadi Tuhan ingin itu, jadi Tuhan ini ingin mempunyai kulit yang bersih, yang indah dan bagus, dan Tuhan ini ingin punya rambut yang bagus. Gitu. Oke, enggak apa-apa. Kalau begitu, bismillah. Akhirnya malaikat itu mengusap orang itu, sering begitu. Ibaratnya sulapan simsalabim. Akhirnya orang yang berpenyakit kulit tadi langsung sembuh, menjadi orang yang ganteng, ya, menarik. Begitu pula orang yang asalnya botak tadi juga menjadi orang yang menarik. Nah, kemudian malaikat bertanya kepada si yang asalnya penyakit kulit tadi itu. Ditanya, nah sudah Tuhan? Tuhan sudah kembali, sudah menjadi orang yang menarik. Lantas, Tuhan ingin punya kekayaan apa? Itu. Karena tadi itu kan orang yang terpencil, terisolir, sehingga orang itu hidupnya fakir, tidak punya apa-apa. Nah, terus malaikat tanya, terus Tuhan kepingin punya harta apa? Kemudian si orang yang berpenyakit kulit tadi bicara, saya kepingin mempunyai al-ibil, saya kepingin punya unta yang banyak. Itu. Maka kemudian fa'utiya naqatan asyara, kemudian malaikat memberikan dia seekor unta yang sedang bunting 10 bulan, tinggal menunggu lahirnya, menunggu beranaknya, sambil berkata, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberikan berkah kepada Tuhan dengan unta ini.
Terus pindah ke orang tadi itu yang apa? Yang budak tadi. Juga ditanya, Tuan, setelah Tuan menjadi pulih kembali, wajah Tuan menjadi bagus dan menarik, lantas Tuan kepingin apa? Kepingin punya harta apa? Si orang pelontos tadi atau orang budak tadi mengatakan, saya kepingin mempunyai bakorun, kepingin punya sapi, kepingin punya lembu. Akhirnya Jibril memberikan, ini Tuan, ada lembu, dan lembu ini adalah hamilan, sedang hamil. Maka Tuan pelihara dengan baik-baik. Semoga barakallahu laka fiha. Dah. Nah, di lain tempat Jibril datang kepada orang yang buta tadi. Sebagaimana biasa Jibril datang. Wahai Tuhan, ayyu syai'in ahabbu ilaika? Apa yang Tuhan paling inginkan saat ini? Si orang buta itu mengatakan, ayyaruddallahu ilayya basari wa absirun nas. Nah, ini bedanya. Kalau orang tadi kulitnya jelek kepingin dipandang bagus, kalau orang botak kepingin punya rambut supaya dia kelihatan berpenampilan menarik. Tapi kalau orang buta ini enggak. Dia kepingin keinginan saya, Allah mengembalikan penglihatanku supaya aku bisa melihat orang-orang. Bukan minta melihat, bukan minta dilihat orang, tapi ingin melihat orang. Begitu. Akhirnya malaikat mengusap matanya dan kemudian dia bisa melihat. Kemudian ditanya, sudah Tuan sudah bisa melihat, bagaimana? Waduh, alhamdulillah, sekarang saya bisa melihat saudara-saudaraku yang setiap hari hanya bisa menegur saya, yang hanya bisa bertanya kepada saya, tapi saya tidak pernah melihat bagaimana wajahnya. Senang sekali. Ya. Terus Tuhan, dalam keadaan seperti ini apa yang Tuhan inginkan? Maka dia bertanya, malaikat Jibril. Akhirnya si orang itu bilang, saya kepingin menjadi penggembala. Penggembala apa Tuhan? Saya ingin menggembalakan kambing, tapi saya tidak punya kambing. Oh gitu. Tidak ingin sapi? Tidak. Tidak ingin unta? Tidak. Kambing saja. Kemudian malaikat memberikan dia kambing. Dan kambing itu pun juga hampir beranak. Kambing yang sedang mengandung. Kemudian Jibril berpesan, ini Tuhan, kalau Tuhan ingin kambing, ini ada kambing. Dan kambing ini juga mungkin tidak lama lagi akan beranak. Peliharalah. Semoga Allah memberikan berkah pada Tuhan melewati kambing ini. Nah, kemudian tidak sudah sekian lamanya kambingnya dipelihara, beranak pinak, ontanya juga dipelihara, beranak pinak, sapinya juga begitu. Sampai diriwayatkan bahwa 3 orang ini mempunyai lembah yang isinya unta, lembah yang isinya sapi, lembah yang isinya kambing. Artinya semua pemberian malaikat tadi itu menghasilkan hasil yang sangat besar sekali. Nah, kemudian suatu ketika Jibril diperintah lagi oleh Allah, Jibril, coba datanglah ke 3 orang yang dulu itu. Kamu uji, kamu lihat apakah mereka ini bersyukur atau kufur. Makanya tadi Allah pesan,
Ya, washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku, jangan kalian kufur kepadaku. Ya. Nah, ini untuk ngecek apakah orang tadi itu bersyukur atau kufur. Maka kemudian Jibril datang kepada si orang yang dulunya punya penyakit kulit tadi itu. Summa innahu atal abros fi surati wa hayatihi. Nah, Jibril datang itu menyamar seperti orang yang berpenyakit kulit seperti dia dulu. Jadi ya orang jelek, dekil, kotor, mungkin juga bau juga, datang kepada orang itu. Dia sambil berkata, ya Tuhan, ana rajulun miskin, saya ini seorang laki-laki yang miskin Tuhan. Qadin qata'at bil khibal, saya sudah terputus di dalam perjalanan kami. Fala balagha lil yaum, tidak akan bisa melanjutkan perjalanan karena tidak punya bekal. Illa billahi summa bika, kecuali mengharapkan kepada Allah dan kepada Tuhan. Begitu. Sudikah Tuhan membantu saya untuk bisa melanjutkan perjalanan ini agar kami bisa pulang, begitu. Maka orang itu berkata, faqala al-huququ kasirah. Wah, kebutuhan saya masih banyak ini. Gitu. Jadi dia mengatakan prinsipnya tidak bisa. Saya sendiri masih banyak kebutuhan. Ngapain saya berikan pada Anda? Begitu. Ya, terus malaikat itu berkata, Ka'anni a'rifuka, saya ini seolah-olah kayaknya pernah kenal Tuhan. Gitu. Yang dulu, alam takun abrasa, bukankah Tuhan dulu punya penyakit seperti saya begini? Kemudian wayakzarukan nas, dan orang-orang semuanya sangat jijik melihat Tuhan, dan Tuhan kan fakir. Kemudian fa'ataqallah, kemudian Allah memberikan Tuhan penyakitnya sembuh, kemudian Tuhan diberikan kekayaan oleh Allah. Begitu. Apa jawabannya? Innama waristu hadzal mal kabiran an kabir. Kata siapa? Harta yang saya punya ini semua adalah warisan dari nenek, dari mbah saya dari mbahnya lagi. Gitu. Jadi artinya dia tidak mengakui bahwa pada saat dia fakir ditolong oleh Allah. Dan akhirnya si malaikat berkata, baiklah Tuhan, kalau Tuhan tidak mengakui telah ditolong oleh Allah, telah mendapatkan karunia dari Allah yang begitu besarnya, dan Tuhan mengatakan bahwa kekayaan Tuhan ini dari warisan mbah-mbah Tuhan, maka dengarkan, in kunta kadziban, jika kamu memang tetap berdusta, tidak mengakui bahwa kekayaan Tuhan ini adalah anugerah dari Allah, maka fasayyarakallahu ila ma kunta, maka Allah akan menjadikan Tuhan seperti semula. Wah, akhirnya langsung berubah dari wajah yang ganteng, yang menarik dan kekayaannya banyak itu, akhirnya lenyap semua. Ya, inilah yang dimaksudkan oleh Allah, washkuruli wala takfurun, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi
lasyadid. Kemudian Jibril datang kepada orang yang botak. Juga menyerupai seperti orang botak dulu. Juga mengatakan seperti yang ia katakan kepada orang yang berpenyakit kulit tadi. Saya orang miskin Tuhan, saya tidak bisa melanjutkan perjalanan dan ini itu. Yang saya harapkan hanya Allah dan Tuhan semata. Bisakah Tuhan membantu saya memberikan sesuatu yang bisa saya gunakan untuk melanjutkan perjalanan? Maka orang yang asalnya botak itu pun mengatakan seperti itu. Wa radda alaihi misla ma radda hadza. Maka dia pun juga berkata, saya sudah susah payah menjaga kekayaan ini. Terus sekarang sudah banyak, terus Tuhan mau minta. Ya nggak bisa lah. Tuhan kembali saja pulang, cari bantuan yang lain. Maka kemudian si malaikat Tuhan berkata, kayaknya saya pernah melihat Tuhan ini. Dulu Tuhan kan juga bodak seperti saya gini ya Tuhan ya. Enggak. Gitu. Dan Tuhan kan dulu fakir ya. Enggak punya apa-apa. Kata siapa? Prinsipnya dia tidak mengakui anugerah dari Allah. Makanya malaikat berkata, in kunta kadziban fasayyarqallahu ila ma kunta. Kalau Tuhan tetap berdusta, tidak mengakui terhadap nikmat-nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada Tuhan, maka Tuhan akan kembali keadaan Tuhan seperti semula, langsung kembali. Jadi hartanya habis, ludes, dan orang itu kembali penyakitnya seperti dulu, menjadi botak lagi. Nah, kemudian yang ketiga, dia menemui si orang yang dulu buta matanya. Kemudian dia juga menyerupai seperti orang buta, seperti dia dulu. Dan dia juga berkata, Tuhan, saya ini orang miskin, saya dalam perjalanan tapi tidak bisa melanjutkan perjalanan karena kehabisan bekal. Itu. Kemudian si Jibril mengatakan, qad kuntu a'ma faradatallahu ilayya basari. Saya kok kelihatannya pernah melihat Tuhan ya. Dulu itu Tuhan kan buta seperti saya. Itu. Saya merasakan Tuhan ini dulu buta. Maka si orang itu menjawab, qad kuntu a'ma. Memang betul, saya dulu pernah buta, tidak bisa melihat. Tetapi kemudian faradallahu ilayya basari, kemudian Allah mengembalikan mataku untuk bisa memandang lagi. Dan saya bisa melihat Tuhan, bahwa Tuhan pun juga buta. Saya merasakan seperti saya dulu buta. Lantas, apa yang Tuhan inginkan? Saya hanya menginginkan sekedar bekal untuk pulang, agar saya bisa pulang. Tidak minta apa-apa. Kemudian si orang yang asalnya buta itu berkata, fakhudz ma syi'ta. Kalau begitu, ambillah Tuhan yang Tuhan suka. Ambillah. Ya. Mau ambil apa dan berapa, terserah. Wada' ma syi'ta. Dan tinggalkan yang tidak Tuhan suka. Yang Tuhan suka, ambil semua. Gitu.
Karena kambingnya sudah satu lembah itu, kambingnya semua. Silakan mau ambil. Berapa? Mau ambil 100, 200, 300, silakan. Dan fa wallahi ma ajhadakal yauma bi syai'in. Dan demi Allah Tuhan, saya tidak akan mempersulit Tuhan untuk mengambil barang itu. Silakan. Saya tidak akan menghalang-halangi Tuhan. Monggo silakan. Karena saya percaya bahwa Allah nanti pasti akan menambah apa yang Allah anugerahkan kepada saya hari ini. Karena saya sangat bersyukur kepada Allah. Ya. Maka tadi itu Allah mengingatkan wa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka kemudian Jibril berkata, faqala amsik malak. Tidak Tuhan, tahanlah harta Tuhan. Saya tidak akan mengambil sedikit pun dari harta Tuhan. Tidak. Karena fa inna mabtulitum. Saya tadi itu hanya sekedar menguji Tuhan. Apakah Tuhan ini termasuk orang yang bersyukur atau orang yang kufur, begitu. Maka kemudian faqad radhiyallahu anka, Allah sangat ridho kepada Tuhan. Dan wasahita ala sahibaika, dan Allah murka kepada dua teman Tuhan itu, yang mana sudah diberi karunia begitu banyaknya, dia tidak bersyukur, malah tidak mengakui nikmat Allah. Makanya Allah murka, makanya kekayaannya dicabut kembali dan juga kesehatannya dicabut kembali. Gitu. Nah, itu ibu-ibu sekalian merupakan makna dari janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ini hampir sama dengan kisahnya Qarun. Qarun juga begitu. Qarun itu semua kekayaannya diambil oleh Allah melalui bumi ini. Jadi kekayaannya, rumahnya, perhiasan dan segala macam sampai dirinya sendiri ambles ditelan bumi. Karena apa? Karena dia tidak mengakui bahwa kekayaan yang dimiliki itu adalah anugerah dari Allah. Maka di sini perlu kita pahami, jangan kita melupakan Allah. Jangan kita tidak mengakui anugerah dan nikmat dari Allah. Begitu ibu-ibu sekalian yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Masih ada waktu 10 menit. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Monggo ibu-ibu. Siapa yang mau bertanya, Ibu? Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, yang dimaksud hibah itu gimana ya? Soalnya ini saya kemarin itu ditawari sama seseorang investasi di salah satu bank pemerintah. Katanya itu mungkin 500.000. Jadi kalau kita investasi 500.000, kita akan dapat 900.000. Itu bisa diambil setiap hari atau 1 minggu. Jadi kalau mau diambil setiap hari itu 30.000 selama 30 hari. Kalau mau diambil seminggu 150 selama 6 minggu. Nah, waktu itu saya tanya, apa itu termasuk riba? Lalu dia jawab, oh bukan, itu bukan riba, itu kita itu seperti kayak bagi hasil itu sisa usaha gitu Ustaz. Nah, itu apa juga termasuk riba apa bukan Ustaz? Iya. Saya tidak bahas riba atau tidak. Tapi cara itu sebenarnya sebuah penipuan. Dan saya berharap ibu jangan terpengaruh dengan ajakan itu.
Dan itu bukan bank pemerintah. Karena tidak mungkin pemerintah itu akan memberikan istilahnya keuntungan walaupun itu bagi hasil. Ya, tidak mungkin. Bank resmi aja setiap orang investasi hanya diberi keuntungan 0, berapa persen, 0,5 apa 0,4%. Apalagi sampai 500.000 bisa menjadi 900.000, itu tidak mungkin, mustahil. Ya. Maka sebaiknya tidak, jangan dilayani ya, setolak saja. Nah, apakah itu riba? Pasti dong, itu pasti. Bagaimana tidak? Karena itu hitungannya tidak bisa dihitung. Kecuali kalau dia menjelaskan, Bu, modalnya Ibu 500.000 itu nanti dipakai produksi ini. Nah, produksi ini setiap hari itu menghasilkan sekian biji, dan sekian biji ini dijual laku sekian. Itu pun hanya prediksi, bukan realita, prediksi. Maka keuntungannya ini, Bu, menjadi sekian, maka Ibu dibagi hasil sekian persen, maka keuntungannya sekian ratus ribu. Itu masih masuk akal, tapi tidak mungkin, Bu. Apalagi nuwun sewu di masa-masa ekonomi yang sangat susah seperti ini. Susah. Jadi sebaiknya, mohon maaf, saya sarankan ditolak saja. Ya. Dan tidak usah bilang iki riba atau bukan. Pokoknya mohon maaf, saya tidak ikut deh, gitu aja. Itu, oke? Karena ini jelas itu modus-modus yang selama ini berkembang. Ya. Apalagi perkembangannya Ibu sendiri tidak tahu bank itu bank apa, di mana, terus bank ini mempunyai produk investasi berupa apa dan di mana. Jangan percaya. Ya. Apalagi nuwun sewu, berita moneter untuk sekarang ini sedang kolab. Negara sendiri itu kan butuh duit akeh. Sampai nanti menurut riwayat, menurut berita, saya tidak tahu, katanya nanti counter yang penjual pulsa itu nanti akan diwajibkan membayar pajak. Nggih. Nah, iku saking apa nih? Saking pemerintah ini saking butuhe duit. Gak mungkin akan memberikan bunga 500.000 menjadi 900.000, gak mungkin. Itu tidak masuk akal, nggih, Bun. Jadi sebaiknya ditolak mawon, nggih. Tolak mawon, ndak usah terpengaruh, dan tidak usah bilang, "Oh, ku riba," gak usah ngono, garai loro ati. Wis pokoke dijak gak gelem ngono wis ngono. Dene kono pamane takok lho, "Apa sampeyan gak gelem?" Ya aku gak kepengin melok semono. Nggih. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini Ustaz, akhir-akhir ini ya di masyarakat kita itu kan banyak orang yang meminta-minta, kadang-kadang itu di-drop gitu. Kadang-kadang saya juga ragu-ragu apakah ini benar-benar dia membutuhkan untuk sehari-harinya, atau seperti tadi dikatakan Ustaz, saya ini membutuhkan untuk jalan, untuk bekal, ya. Tetapi kalau seandainya itu sini diberi itu, jadi kan akhirnya kita ini jadi anak-anak gitu. Iya. Apalagi hari Jumat itu banyak sekali. Bagaimana Ustaz? Iya. Iku modus, Bu. Iku modus. Sebenarnya menurut pengamatan saya itu bukan orang-orang miskin. Jadi itu dijadikan sebagai profesi.
Padahal sesungguhnya kalau minta-minta itu dijadikan sebagai profesi, itu no akhirate soro. Kata Rasulullah, orang miskin itu bukan karena orang yang minta-minta itu bukan orang miskin. Orang miskin itu justru orang yang tidak pernah kelihatan kemiskinannya. Dan orang yang sampai minta-minta itu jelas bukan orang miskin. Nanti di akhirat kata Rasulullah, di neraka orang itu nanti bentuknya tinggal kerangka. Tulang apa? Tulang rangka itu loh, tanpa kulit. Karena apa? Karena orang miskin itu adalah minat ta'afuf. Karena ifahnya menjaga diri do sampai ruh uang nih gak duwe. Itu orang miskin. Maka karena itu pentingnya kita ini memperhatikan saudara-saudara kita. Tidak usah menunggu diminta. Kalau kita ini sudah tahu kehidupan mereka itu sangat memprihatinkan, maka sebaiknya kita datangi dan tanpa diketahui orang memberikannya itu. Begitu. Apalagi ibu tadi kok bilang katanya di drop. Iya. Nah itu jelas tujuh lah. Ya masa orang miskin kok naik truk bareng-bareng. Itu jelas bukan. Itu pasti sindikat itu. Pasti. Ya. Dan seandainya polisi itu peduli, maka mereka itu bisa ditangkap. Sama dengan orang-orang yang menghimpun anak-anak kecil itu loh, Bu. Kemudian disuruh jadi pengemis, tukang ngamen dan sebagainya. Sama dengan itu. Itu modus. Maka sebaiknya kemudian kalau saya nuwun sewu ini, saya ini kalau ada orang seperti itu saya tolak. Ya. Tapi orang yang tidak minta justru saya perhatikan. Karena saya punya anak, beberapa orang binaan-binaan, itu yang saya perhatikan. Mereka tidak pernah minta-minta. Dan mereka tidak ingin supaya menyulitkan orang lain. Itu orang miskin. Jadi lil fuqara alladzina ukhsiru fi sabilillahi alladzi la yastati'una darban fil ard yakhsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Itu. Jadi mereka itu menjaga diri, kehormatan dirinya, enggak sampai minta-minta. Maka oleh karena itu kita sebagai manusia muslim harus selalu memperhatikan saudara-saudara kita bagaimana kehidupannya, ya, tidak usah nunggu diminta, gitu Bu. Saya rasa itu dulu pelajaran kita untuk sore hari ini. Semoga memberikan wawasan kepada kita semuanya dan mari kita akhiri bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.